Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang pidato. Kalian tahu apa itu pidato? Di mana biasanya kalian menemui orang sedang berpidato? Apa itu pidato? Pernahkah kamu berpidato? Dalam berpidato, terdapat orator dan audiensi. Yang pertama, tahukah kamu apa itu orator? Lalu, tahukah kamu apa itu audiensi? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberi informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Orator adalah orang yang ahli dalam berpidato. Sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato adalah yang pertama, kejelasan pengucapan kata saat berpidato. Yang kedua, keras lembutnya suara saat berpidato. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Terdapat beberapa poin dalam membuat kerangka teks pidato. Yang pertama, ada salam pembuka. Salam pembuka biasanya berisi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kedua, terdapat kalimat sapaan. Contoh kalimat sapaan. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Kemudian yang ketiga, terdapat kalimat pembuka. Contoh kalimat pembuka berisi ucapan syukur, misalnya, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, terdapat bagian isi. Bagian isi berisi inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Yang kelima, ada penutup. Penutup di sini berisi simpulan, harapan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Dan yang terakhir, ada salam penutup. Salam penutup bisa berupa selamat pagi dan terima kasih. Dalam menulis teks pidato, ada baiknya kita membuat kerangka teks pidato terlebih dahulu. Nah, ini merupakan contoh kerangka teks pidato. Di dalam kerangka teks pidato ini terdapat poin-poin penting yang akan dituliskan ketika kita nanti akan menulis teks pidato secara utuh. Yang pertama, terdapat latar belakang pidato. Latar belakang pidato ini berupa pidato akan disampaikan ketika acara apa. Misalkan di sini tentang peringatan Hari Pahlawan. Kemudian yang kedua, siapa pendengar pidato yang akan kita baca? Audiensinya di sini contohnya adalah kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan seluruh siswa. Yang ketiga, waktu penyelenggaraan pidato yang akan kita baca. Contohnya di sini tanggal 10 November tahun 2020 karena untuk memperingati Hari Pahlawan. Yang keempat, tempat acara diadakannya, di mana pidato kalian akan dibaca. Contoh di sini ada di Mimnu Pujang, Sidoarjo. Kemudian yang kelima, hal-hal yang ingin disampaikan apa saja.
karena di sini untuk memperingati Hari Pahlawan, contohnya adalah untuk mengenang jasa dan kepemimpinan pahlawan. Yang keenam, terdapat salam pembuka. Salam pembuka yang pertama, salam pembuka kepada semua yang hadir, dan yang kedua, mengucapkan kalimat pembuka. Yang ketujuh, terdapat isi pidato. Isi pidato, poin pertama, pentingnya memperingati Hari Pahlawan, dan poin kedua, mengajak para undangan untuk meneladani pahlawan. Yang terakhir, berupa penutup pidato. Penutup pidato terdapat 2 poin. Poin pertama, mengucapkan kalimat penutup dan permohonan maaf dalam penyampaian pidato. Dan yang kedua, salam penutup. Itu merupakan contoh kerangka teks pidato. Dalam menulis teks pidato, terdapat beberapa cara. Yang pertama, yaitu memilih topik atau tema pidato. Dalam memilih topik atau tema pidato, kita harus menyesuaikan pidato kita akan dibaca pada acara apa, pada suasana apa. Yang kedua, yaitu mengumpulkan referensi bacaan. Agar kita mengerti apa pidato yang akan kita baca, maka kita harus banyak-banyak membaca tentang topik yang akan kita bacakan ketika berpidato. Langkah yang ketiga adalah membuat kerangka pidato. Poin-poin penting tentang pidato yang akan kita sampaikan ada di dalam kerangka pidato tersebut. Cara yang keempat adalah merangkai pidato. Poin-poin dalam kerangka pidato akan kita rangkai menjadi pidato yang utuh. Cara yang terakhir adalah kita latihan berpidato. Dalam latihan berpidato, kita harus pede, harus percaya diri agar suara kita ketika berpidato dapat keluar dengan jelas. Itu merupakan langkah-langkah menulis teks berpidato.